berjudul Pengolahan Sampah Organik Menjadi Ekoenzim sebagai Solusi Inovatif Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Makalah ini merupakan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rosalina Ayu Setianingrum, MPD. Topik ini saya pilih karena masalah sampah rumah tangga semakin meningkat setiap tahun dan perlu solusi yang sederhana namun efektif. Salah satunya adalah ekoenzim. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang proses pembuatan ekoenzim, manfaatnya, serta bagaimana ekoenzim bisa menjadi solusi inovatif untuk pengolahan sampah. Next slide. Masalah utama pengelolaan sampah di Indonesia adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Sampah organik dan anorganik sering bercampur, membuat proses pengelolaan menjadi tidak efisien. Padahal sampah organik merupakan jenis sampah yang paling banyak dihasilkan dari dapur seperti sisa sayuran dan buah. Jika dikelola dengan benar, sampah organik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang berguna. Salah satu inovasi yang banyak dikembangkan saat ini adalah ekoenzim, yaitu cairan hasil fermentasi limbah organik dengan gula dan air. Metode ini sederhana, dapat dibuat oleh siapa saja di rumah, ramah lingkungan dan memiliki banyak manfaat. Next slide. Ada 4 rumusan masalah dalam makalah ini. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan ekoenzim dan sampah organik rumah tangga. Yang kedua, apa manfaat ekoenzim dalam pengelolaan sampah. Ketiga, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah organik. Keempat, sejauh mana ekoenzim dapat menjadi solusi inovatif mengurangi volume sampah rumah tangga. Next slide. Tujuan penulisan makalah ini adalah yang pertama, mengetahui tahapan pembuatan ekoenzim. Yang kedua, menganalisis manfaat ekoenzim dalam pengolahan sampah. Yang ketiga, meningkatkan masyarakat dalam mengelola limbah organik. Keempat, memberikan alternatif solusi ramah lingkungan untuk pengurangan sampah. Next slide. Beberapa penelitian sebelumnya mendukung penggunaan ekoenzim. Penelitian Fajri tahun 2025 menyatakan bahwa ekoenzim yang dibuat dari sisa kulit buah dan sayur dapat menghasilkan cairan alami berguna sebagai pembersih dan pupuk. Kemudian penelitian Samro pada tahun 2025 membuktikan bahwa pelatihan ekoenzim di PKK Fakih Hasanah berhasil meningkatkan keterampilan warga dalam memilah dan mengolah sampah. Selain itu, penelitian Fakih tahun 2021 menegaskan bahwa ekoenzim mendukung lingkungan berkelanjutan. Sementara itu, Tampu Bolon tahun 2023 menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah masih rendah. Ini berarti edukasi sangat diperlukan. Next slide. Pengelolaan sampah rumah tangga dimulai dari hal sederhana, yaitu pemilahan. Masyarakat harus memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat diolah kembali, sedangkan sampah anorganik bisa didaur ulang atau dimanfaatkan lewat bank sampah. Tahapan umum pengelolaan sampah meliputi 1. Pemilahan sampah, 2. Pengumpulan dan penyimpanan terpisah, 3. Pengolahan seperti pembuatan kompos atau ekoenzim, 4. Pemanfaatan kembali hasil olahan. Proses pembuatan ekoenzim sebenarnya sangat mudah. Bahan yang dibutuhkan hanyalah 3 bagian air, 1 bagian gula merah dan molase, dan yang ketiga 3 bagian sampah organik seperti kulit buah dan bagian sayur. Cara membuatnya: pertama, campurkan air dan gula
Ketiga, fermentasikan selama 3 bulan sambil sesekali dibuka untuk mengurangi gas. Selama proses fermentasi, mikroorganisme akan mengurai sampah dan menghasilkan cairan ekoenzim yang siap digunakan. Ini proses yang mudah, bahan tersedia di rumah dan tidak memerlukan peralatan khusus. Next slide. Manfaat ekoenzim. Yang pertama, mengurangi volume sampah organik dengan mengubah sisa bahan dapur menjadi ekoenzim. Jumlah sampah yang dibuang ke TPA berkurang. Kedua, ekoenzim menghasilkan produk alami yang aman dan ramah lingkungan seperti pembersih lantai, penghilang bau, pupuk cair organik, hingga pestisida alami. Ekoenzim juga membantu mengurangi penggunaan produk kimia yang biasanya berbahaya bagi lingkungan. Ketiga, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Next slide. Kegiatan pengolahan sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Banyak orang masih menganggap sampah dapur tidak berguna dan langsung dibuang, padahal dapat diolah menjadi ekoenzim yang bermanfaat. Melalui pelatihan dan sosialisasi, masyarakat menjadi lebih sadar bahwa mereka bisa lebih berperan dalam menjaga lingkungan mulai dari rumah masing-masing. Next slide. Ekoenzim dapat menjadi solusi inovatif untuk mengurangi volume sampah rumah tangga karena proses pembuatannya mudah, murah, dan hasilnya bisa digunakan sehari-hari. Program ekoenzim juga dapat membentuk kebiasaan baru. Masyarakat dalam mengolah limbah, semakin banyak komunitas yang menerapkannya, semakin besar dampaknya terhadap keberhasilan lingkungan. Next slide. Kesimpulannya, ekoenzim adalah inovasi sederhana namun efektif yang dapat mengurangi sampah organik. Selain bermanfaat untuk lingkungan, ekoenzim juga menghasilkan produk alami yang dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga. Program ini dapat diterapkan dengan mudah di lingkungan masyarakat. Next slide. Saran saya, masyarakat perlu lebih aktif memilah sampah dari rumah dan mencoba mengolah sampah organik menjadi ekoenzim. Sekolah, RT, dan komunitas juga perlu meningkatkan edukasi mengenai pengolahan sampah agar masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum mengakhiri presentasi saya ada sedikit kata-kata hari ini. Bersama-sama kita dapat menciptakan dunia yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih berkelanjutan. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan